Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancam-ngancam warga negara? Mau menegakkan hukum mau atau mau mempolitisasi, mengancam dengan sarana hukum, seolah-olah ya dengan laporan kepada orang empat ini bisa diam, bungkam, dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon maaf saya tegaskan, Rizmon Hasyiholan Sianipar menegaskan dengan tegas, tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf, saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rizmon ya Hasyiholan Sianipar, saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya tapi tidak bisa menipu teknologi. Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi, jangan testimoni. Kalau testimoni, keterangan saksi udah banyak tuh yang bohong-bohong. Hai, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya mau mengajak kepada kalian untuk kita kembali merefresh isu-isu yang berkaitan tentang ijazah palsu. Nah, di kutipan video tadi Anda sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari kuasa hukumnya Rizmon Sianipar, Roy Suryo, Diva, dan juga Ibu Kurnia atau mungkin tim TPUA sebagian. Itu kemudian menurut Ahmad Khozinuddin, dia berharap bahwa laporan polisi ini jangan cuma gertak, jangan cuma sekedar supaya membungkam 4 orang yang sedang memperjuangkan kebenaran dan ilmu pengetahuan. Karena sampai dengan saat ini juga belum ada status-status dari mereka yang tadinya cuma dipanggil untuk kemudian terundang, tapi sampai sekarang juga tidak jelas apakah statusnya saksi atau tersangka. Walaupun ada keterangan dari Polda bahwa sekarang saksi-saksi sudah hampir 100 orang itu diperiksa, ya guys. Artinya beberapa momentum ke depan status mereka ini bakal ya menjadi upgrade, bisa jadi saksi, bisa juga kemudian menjadi tersangka. Tapi yang jelas Rizmon Sianipar sendiri konon sudah dipanggil oleh Polda guys, dalam artian sudah ada pemberitahuan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Nah sekarang di video ini aku kembali kepingin mendiskusikan ke teman-teman untuk menantang pernyataan dari Ahmad Khozinuddin tadi, bahwa Rizmon Sianipar memastikan Jokowi bisa saja membohongi atau membodohi pengikutnya, tapi dia tidak bisa membohongi teknologi. Padahal terkait ijazahnya Pak Jokowi, dari sisi teknologi apa yang kemudian bisa dibanggakan dari temuannya Rizmon Sianipar? Kalau teman-teman mau jujur dan mau berkenan untuk berselancar kembali di video-video saya, itu banyak urusan-urusan atau masalah teknologi yang dipaparkan oleh Rizmon Sianipar itu kita bantah. Ya, nah untuk kemudian merefresh itu, aku kepingin memperlihatkan kembali ke teman-teman ya. Aku akan perlihatkan tentang bagaimana pernyataan-pernyataan Rizmon Sianipar, Dr. Diva, Roy Suryo, itu semuanya terbantahkan. Nah, kita langsung saja melihat apa-apa sih yang secara teknologi yang ditemui oleh Rizmon Sianipar sehingga seolah-olah itu sudah sangat benar gitu. Nah sebenarnya di videoku sebelumnya udah kita share, tapi aku ingin ulangi lagi ke teman-teman. Nah ini silahkan teman-teman cek dan lihat ya. Ini coba perhatikan Times New Roman misalnya. Ini yang kemudian dielu-elukan oleh pendukungnya Rizmon Sianipar sebagai bentuk bahwa benarlah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Mengingat Times New Roman itu tidak ada di era 80-an gitu. Yang ada hanyalah di tahun 90-an. Ya ini udah kita bantah guys ya. Ijazah dan lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi memang menggunakan font Times New Roman, namun hasil percetakan bukan print komputer sebagaimana tuduhan Rizmon dan kawan-kawan ya guys ya. Nah untuk lebih lengkapnya sebenarnya teman-teman bisa berselancar ke sini nih. Aku punya video yang judulnya ini, Fakta Baru Ijazah Jokowi Asli, Roy dan Rizmon Keliru Soal Times New Roman ya. Jadi ini aku bongkar. Nah tidak hanya pendapatku, ada juga pendapatnya Bang Joshua sebagai pakar ahli digital forensik. Bahkan juga banyak teman-teman yang memberikan masukan dan informasi bahwa Times New Roman itu sudah ada sejak tahun 60-an guys. Ya kan, Rizmon aja yang kayaknya nggak update gitu dan apa ya istilahnya, dia tidak kemudian mendapatkan perspektif kesejarahan gitu. Seolah-olah kalau kemudian Microsoft atau komputerisasi memang di era 90-an masuk di Indonesia, maka semua percetakan yang mencetak Times New Roman sebelum tahun 90-an itu dianggap fake. Ya itu kan keliru guys.
Kan gitu. Dan itu sudah kita buktikan. Teman-teman bisa langsung berselancar aja. Cari aja videoku yang berjudul Fakta Baru Ijazah Jokowi Asli, Roy Rismond Keliru Soal Times New Roman. Kan gitu. Itu sudah kita patahkan lah. Itu bahkan huruf per huruf. Perbedaannya Times New Roman komputer dan juga perbedaan Times New Roman yang berbasis percetakan itu hal yang berbeda. Ini terbantahkan guys ya. Nah selanjutnya soal teknologi apa lagi? Foto ijazah bukan Pak Jokowi ya. Kalau Ibu Tifa menganggap ini bukan foto wajahnya Pak Jokowi. Itu ada videonya beredar banyak waktu di INews kalau nggak salah. Itu dia tunjukkan bahwa ini performa bibir, gigi dan juga dagu itu tidak seperti Pak Jokowi hari ini gitu. Nah, ini kan keliru gitu. Ini sebuah pandangan dan juga perspektif yang tidak berdasar kan gitu. Nah, hanya karena kebetulan dia dokter seolah-olah seakan-akan dan mampu memahami itu. Nah, itu sudah dipatahkan. Foto berkacamata. Lah apa masalahnya foto berkacamata ini kan di era 80-an tidak ada nomenklatur secara tegas untuk kemudian memperbolehkan atau melarang orang menggunakan kacamata guys. Itu harus diingat kan gitu. Wajah tirus berbeda dengan Jokowi. Nah, ini lucu-lucu yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Warna stempel pada foto berwarna hitam tak muncul. Nah ini teknologi apa yang dimaksud? Bagaimana mungkin kita akan menakar kemampuan seorang Rismond Sianipar yang mengatakan bahwa teknologi tidak bisa bohong, tapi analisa teknologinya keliru, ya kan? Memang yang namanya foto warna hitam atau gambar warna hitam ketika kemudian bertemu dengan stempel warna merah, maka dominasi secara kelihatannya, dominasi warna hitam itu lebih tinggi ketimbang warna merah. Dan itu kemudian dibuktikan secara teknologi. Kan guys, nah ini aku perlihatkan ke teman-teman. Rismond dan aplikasinya buta warna, Tifa menjilat ke Prabowo. Nah ini kalau teman-teman nonton videoku di channel yang ini ya, di video yang ini maksudnya, cari aja judul ini. Ini terbantahkan bagaimana kemudian temuannya Rismond itu keliru. Dia kan mengatakan bahwa warna ini dia sampai menggunakan secara visual, ya perlihatkan lewat komputerisasinya. Oh tidak terlihat warna merahnya sehingga itu palsu. Bagaimana mungkin kan gitu. Jadi mau percaya teknologi yang bagaimana? Kita juga percaya teknologi, tapi agar fair silahkan gunakan teknologi yang betul-betul bukan dari Rismond. Cari yang memang pengawas eksternal kan gitu. Sebenarnya uji lab ini sudah nggak penting gitu, nggak mesti, karena memang kan yang namanya kisru ijazah palsu ini udah selesai 2 tahun yang lalu. Cuma karena sudah sangat tendensius ya. Dan bagaimana mungkin kita mau bilang Rismond dan kawan-kawan ini adalah pakar, sementara mereka ini, ya itu tadi aku bilang, tendensius, bias. Kenapa? Karena musuh politik. Bukan ahli yang memang pakar dan juga profesional. Dan kalau ahli dan pakar profesional, dipastikan analisanya nggak seburuk dan sepicik yang dilakukan oleh Rismond. Jadi apa yang dimaksud dengan Ahmad Khozinuddin tadi berkaitan dengan tidak bisa membohongi teknologi? Memang tidak ada yang bohongi kok. Pak Jokowi ijazahnya tidak membohongi teknologi, dan jawaban teknologi yang sebenarnya itu membantah apa yang ditemui oleh Rismond Sianipar. Ya sekarang bagaimana juga mau dijadikan pakar? Wong dia S2 dan S3 di Jepang aja palsu ternyata. Ya kan? Oke guys, nah sekarang soal apa lagi? Ya, nah ini soal ijazahnya Pak Jokowi itu palsu karena ternyata ketika ada Pak Andi yang memamerkan ijazahnya, Pak Andi ini ijazahnya mirip dengan Pak Jokowi, tapi dia di tahun 89 bukan tahun 85. Nah ini keliru si siapa namanya, si Refli Harun. Memang 85 bukan 89, cuma karena kebetulan dia melihat zoom yang tidak terlalu maksimal, dituduhlah bahwa itu 89. Ini kan arena cocok logi, sekelas profesor, doktor, ahli hukum, ya profesor ya, Refli Harun. Dan aku membuat satu video cara licik Refli Harun membuat opini sesat bahwa Jokowi berdusta soal ijazah. Nah ini aku bongkar, aku buktikan bahwa ijazahnya Pak Andi ini adalah 1985 bukan 1989. Tapi dia bikin podcast, dia bikin pemberitaan bahwa yang namanya ijazahnya Pak Andi mau jadi pahlawan, tapi ternyata Pak Andi 1989 lulusnya. Ini kan penggiringan opini. Yang penting membuat opini sesat aja dulu. Yang penting Pak Jokowi dianggap ijazahnya palsu. Salah satunya adalah A, B, C, D. Nah akhirnya kan dia malu sendiri ini. Kan gitu, Refli Harun. Apalagi tuduhan yang kemudian menganggap bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Oh ijazah pramuka diterbitkan oleh pramuka senior PDIP, yaitu Bitter Suryadi. Sebut ijazah Jokowi dicetak 2012 oleh tim yang diisi oleh kader PDIP juga. Semua terbantah guys.
Bahkan ini Pak Prasetyo Edy yang disebut-sebut oleh Bitter menyebut bahwa Bitter itu berbohong. Kan gitu. Sampai di situ. Jadi yang dimaksud dengan teknologi apa, Ahmad Khazinuddin? Nah, terkait video ini aku udah share ya. Ini teman-teman bisa langsung berselancar di YouTubeku, cari aja judul, ternyata ijazah dicetak di pasar pramuka milik pejabat dari PDIP yang paling banyak, bukan milik Jokowi. Nah, sekarang yang menarik guys, ini ya lucu-lucunya. Kelompok PDIP sekarang justru menganggap bahwa Bitter ini jangan-jangan adalah kelompoknya kelompoknya Roy Suryo, dan bisa saja itu memang sengaja dibangunkan oleh Jokowi. Jangan-jangan ini timnya Jokowi juga yang secara brutal main hajar gitu supaya semakin membuat tidak rasional. Ya kan? Itu ada, teman-teman bisa lihat bagaimana sekarang pertarungan dan perkelahian internal PDIP gitu gara-gara kemunculannya Bitter. Karena Bitter ini vulgar sekali. Ada bunker, ada uang di tanahnya, di rumahnya Pak Jokowi. Ada bunker khusus untuk simpan uangnya Pak Jokowi. Apalagi ya? Ya itu tadi, ijazah pramuka dicocokkan dengan Prof. Paiman, dicocokkan dengan Menteri Pratikno. Pak Menteri Pratikno itu dia dulu Mensesnek ya. Jadi ketika kisru ijazah palsu di 2 tahun yang lalu, kemudian kuasa hukumnya Pak Jokowi kan tidak mungkin langsung ke Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu presiden yang pasti sibuk kesana kemari. Maka membutuhkan informasi dari menteri yang berurusan dengan kepengurusan berkaitan dengan Pak Jokowi. Ya kebetulan Pak Pratik. Nah, Pak Pratikno adalah orang yang kebetulan pernah jadi rektor di UGM, kemudian menjadi menteri. Nah, maka berarti dialah yang ikut andil dalam membuat ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya semakin dibikin digoreng-goreng guys. Padahal kuasa hukumnya Pak Jokowi bilang ya kami butuh dia untuk kemudian mengkonfirmasi. Bahkan Pak Pratikno dulu sempat mengusulkan, ya udah kalau gimana-gimana tunjukkan aja ijazahnya Pak Jokowi, kan asli, apa masalahnya? Tapi tahu nggak kenapa kemudian tidak ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Karena ini saran dari kuasa hukum. Kuasa hukum menilai bahwa yang namanya ijazah itu dokumen pribadi. Kuasa hukum menilai bahwa tidak ada legal standing untuk kemudian membuka ijazah di ruang publik. Kuasa hukum menilai bahwa kalau kemudian juga dibuka tetap bola panas akan semakin kesana kemari, dan itu terbukti. Ya kan guys, nggak ada itu istilah kalau dibuka kemudian akan berhenti. Orang ini orang tendensius kok. Begitu guys ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa tertipu dengan gaya-gaya kuasa hukumnya Roy Suryo itu. Oke, nah selanjutnya sekarang apalagi yang kemudian jadi masalah yang dianggap akan dianalisa secara teknologi dan pasti ijazahnya palsu. Lembar pengesahan Jokowi misalnya, Times New Roman, tidak ada nama Kasmujo, nama Sumitro atau Suemitro. Ahmad Sumitro dikukuhkan sebagai profesor tahun 1986, sementara Jokowi lulus 85, tanda tangan Sumitro berbeda, bla 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 bla. Ini semua sudah terbantahkan guys. Soal Times New Roman, ya sekarang guys, kalau seandainya Times New Roman ini dianggap sebuah Times atau font yang sudah muncul di era 80-an adalah sebuah kepalsuan, pertanyaannya bagaimana dengan Times New Roman yang ada di formulir registrasi yang dilingkari sarjana muda itu? Itu kan formulirnya Times New Roman juga. Gitu. Tidak ada nama Kasmujo, ada namanya Pak Kasmujo. Memang sebagai pembimbing bukan, karena memang bukan pembimbing Pak Kasmujo, tapi di skripsinya Pak Jokowi ada namanya Pak Kasmujo. Minimal itu di kutipan tulisannya Pak Kasmujo. Anda bisa lihat di daftar pustaka kalau nggak salah itu. Nama Sumitro bukan Suemitro. Ini faktanya semua orang yang minta tanda tangannya Pak Prof Sumitro, yang nulis Sumitro dan Suemitro tetap dia tanda tangan, dan itu biasa. Terbantahkan. Ahmad Sumitro dikukuhkan sebagai profesor tahun 1986. Memang, sementara Jokowi lulus 1985. Iya, tapi kan profesornya sudah dia terima sejak tahun 1984. Dikukuhkan tahun 86 itu acara seremoninya, tapi kemudian mendapatkan gelar profesor itu sejak tahun 84. Ini kan temuannya si Roy Suryo yang bermasalah gitu. Tanda tangan Sumitro berbeda dari sisi mana? Tidak ada satupun manusia yang punya tanda tangan yang betul-betul sesuai sama antar lembar kertas yang satu dengan lembar yang lain. Nggak mungkin. Kalau cuma karena soal lengkungan sedikit terus dianggap itu palsu, itu kan lucu. Nah ini sudah dibantah guys ya. Teman-teman bisa cek di saya punya video. Silahkan buka
yang judulnya Times New Roman, hancurnya kepakaran Rismond Sianipar, bongkar kebodohan si pakar. Kan gitu guys. Apalagi Jokowi sarjana muda. Nah ini yang aku bilang, ini formulir registrasi. Ini apa bu? Kalau bukan Times New Roman, ini Times New Roman. Kenapa dia nggak anggap ini sebagai palsu juga? Dia anggap Times New Roman di lembar pengesahan dan juga di lembar ijazah itu palsu karena nggak ada Times New Roman tahun 80. Terus ini tahun 81 malahan, bukan cuma 85. Rismond menuduh bahwa karena Jokowi melingkar formulir masuk sarjana muda di UGM, maka Jokowi tidak KKN dan tak buat skripsi, otomatis ijazah palsu. Kan lucu. Padahal sarjana muda ini adalah sebuah proses yang diatur dalam peraturan menteri peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 79 dan tahun 82. Itu ada 2 peraturan menteri yang setiap sarjana itu harus mengikuti proses sarjana muda dulu. Jadi mau menjadi sarjana itu satu kesatuan dengan menjadi sarjana muda dulu. Jadi siapa saja yang mau melanjutkan untuk proses perkuliahan menuju ke sarjana, maka di registrasi atau di formulir-formulir saat pendaftaran ulang itu harus melingkari ijazah proses yang namanya sarjana muda dulu. Nggak bisa langsung sarjana. Setelah itu baru kemudian diakhiri. Pasti aku yakin registrasi kan bukan cuma di tahun akademik semester 2. Ada semester 3, semester 4. Cuma kan memang Bareskrim tidak menunjukkan secara komprehensif 100%. Ini yang kemudian tidak difahami oleh Rismond. Nah ini juga aku udah jelaskan di video yang ini guys. Ijazah Yamaguchi Jepangnya palsu. Rismond salah total bahas sarjana muda. Fitnah Jokowi tak lolos sarjana S1. Ini penjelasan peraturannya. Ini aku udah jelaskan di sini. Kan gitu pede sekali. Nah sayangnya Bang Rismond dan orang-orang seperti mereka itu tidak dengan jujur mau menonton orang-orang yang kebetulan seperti saya, Bang Joshua dan orang-orang yang bukan membela Pak Jokowi saja tapi ingin meluruskan pendapatnya Bang Rismond. Itu dia nggak mau dengar. Akhirnya ya tetap berpandangan pada perspektifnya sendiri. Malah orang-orang seperti kita langsung disebut termul kan gitu. Padahal kita ini ya bukan soal membela Pak Jokowi ya, tapi ingin memberikan perspektif yang berimbang aja. Kan gitu ya. Kalau memang palsu ngapain coba kita? Kan berdosa lah kita kalau kemudian kita tahu palsu terus kita benar-benarkan keasliannya gitu. Jadi gitu guys ya. Aku berharap mudah-mudahan video ini kembali merefresh perspektif kita tentang kekeliruan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh Rismond Sianipar dan kawan-kawan. Ya kita masih mendesak kepada kepolisian untuk sesegera mungkin menangkap mereka atau minimal memproses ini lebih cepat. Walaupun kita tahu dapat informasi juga bahwa polisi tetap dalam on the rule, on the track, semua berjalan pada normalnya gitu. Jadi tidak perlu ada yang kemudian menilai buruk terhadap kerja-kerja kepolisian. Nah sekarang yang dilakukan oleh Rismond Sianipar dan kawan-kawan bukan lagi dalam konteks bagaimana melihat sisi-sisi kepalsuan ijazah Pak Jokowi, melainkan mencari celah-celah kelemahan Pak Jokowi. Apa hubungannya ijazah palsu dengan menuju ke tempat lapangan bola ini, stadium apa yang saya lihat di Malang atau di mana yang kemudian ada korban jiwa. Tolong teman-teman tulis di kolom komentar ya, itu ada stadion yang mengorbankan jiwa. Itu apa salahnya dengan Pak Jokowi? Apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Dan apa hubungannya dengan ijazah palsu? Pergi ke lokasi KKN, pergi ke Pak Kasmujo, pergi ke mana lagi ya, ketemu dengan Pak Bambang Tri, ketemu dengan urusan PKI, ketemu dengan orang-orang. Coba lihat di Bali G Academy itu yang dilakukan oleh Rismond. Ya berarti dari sisi mana mau disebut secara pakar dan secara ilmiah, melainkan ini politik dan juga tendensius, sudah bias, udah nggak ada lagi ilmu pengetahuan di sana. Malah aku khawatir dengan pernyataan yang bilang teknologi tidak bisa dibohongi. Memang nggak ada yang bohongi teknologi. Silahkan buka video-video saya guys. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar dan kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dan share sebanyak-banyaknya kepada kebanyakan masyarakat supaya kemudian kita juga dapat pencerahan agar tidak tersugesti dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya keliru dan juga sangat tendensius yang dilakukan oleh Rismond dan Tiva Roy Suryo bersama TPUA. Saya Bang Bil, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa.
Allah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran menjaga lisan,